Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayana Sumahendri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai filsafat terkait tugas pelaksanaan UTS. Yang pertama, hakikat filsafat dalam pendidikan. Seorang guru di sebuah sekolah menengah ini merasa kebingungan menentukan arah pembelajaran. Ia hanya mengikuti buku teks tanpa memahami mengapa suatu konsep itu penting diajarkan. Kepala sekolah kemudian menugaskannya mempelajari filsafat pendidikan agar lebih memahami makna dasar dari pengetahuan dan pengajaran. Pertanyaan, apa makna filsafat yang dapat membantu guru tersebut memahami kembali tujuan, dasar, dan arah pendidikan? Jelaskan cabang filsafat serta karakteristiknya dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks kasus tersebut. Filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bahkan ketika membicarakan mengenai pandangan filsafat di zaman Yunani kuno, pada masa itu semua dinamakan filsafat. Dari Yunani-lah, kata filsafat ini berasal dari kata philos yang artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia yang artinya kebijakan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Selain itu, masyarakat juga mempunyai filsafat yang bersifat kelompok. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial, maka dalam hidupnya ia akan hidup bermasyarakat dan juga berpedoman dengan nilai-nilai yang diyakini. Filsafat bersifat universal, artinya pertanyaan dan jawaban bersifat umum dan mengenai semua orang. Kemudian, dalam konteks guru, dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan melihat aspek apa tujuan, manfaat, dan juga proses pelaksanaan dalam belajar di kelas. Ontologi, yakni hakikat apa, yang merupakan aspek yang mempertanyakan hakikat dari segala sesuatu yang ada. Pembelajaran di kelas mengadopsi buku bahan ajar yang diberikan ke siswa. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan hakikat mengenai pengetahuan, sumber dan cara memperolehnya. Ini adalah tentang bagaimana kita tahu apa yang kita tahu. Karakteristik dalam hal ini melalui bagaimana proses pembelajaran yang menggunakan buku teks, kemudian pada aksiologi ini terkait hakikat mengapa atau nilai yang berkaitan dengan etika dan juga estetika. Kemudian yang kedua, guru dan pertanyaan ontologis. Dalam sebuah pelatihan, seorang guru bertanya, apakah belajar itu proses menghafal atau membentuk makna? Pertanyaan ini menimbulkan perdebatan di antara peserta. Pertanyaannya, bagaimana aspek ontologi filsafat pendidikan dapat digunakan untuk menjawab implikasi pertanyaan dari guru dan bagaimana cara memahami makna belajar tersebut. Nah, ontologi merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan hakikat atau keberadaan. Dalam konteks filsafat pendidikan, ontologi mempertanyakan hakikat dari segala sesuatu yang terlibat dalam pendidikan. Apa hakikat siswa? Apa hakikat guru? Apa hakikat pengetahuan? Ontologi tidak memberikan satu jawaban benar, melainkan menyediakan kerangka untuk memahami konsekuensi dari setiap jawaban. Pertanyaan guru menyajikan dua ontologi hakikat belajar yang berbeda. Hakikat pengetahuan yang dimana pengetahuan ini dianggap sebagai sesuatu yang objektif. Kemudian sesuatu yang eksternal dan juga tetap. Ia ada di luar sana, misalnya dalam buku teks atau di kepala guru. Terpisah dari pikiran siswa, pengetahuan adalah benda yang harus diperoleh. Kemudian pada hakikat belajar, jika pengetahuan itu adalah benda, maka belajar adalah proses transfer atau akuisisi atau perolehan. Hakikat belajar adalah memasukkan fakta, data, atau informasi dari luar, yakni dari buku ataupun dari guru ke dalam pikiran siswa. Cara ontologi menjawab pertanyaan ini memiliki implikasi yang sangat besar dan juga langsung terhadap cara guru memahami makna belajar dan akibatnya. Kemudian, cara mereka mengajar. Implikasi utamanya adalah kesadaran paradigmatik, yang dimana guru menjadi sadar bahwa pilihan metode mengajarnya praktik di kelas bukanlah sekedar soal atau teknis ataupun mana yang lebih seru, melainkan cerminan dari keyakinan filosofinya yang paling dalam tentang apa itu pengetahuan dan apa itu belajar. Kemudian yang ketiga, epistemologi di ruang kelas.
Seorang dosen di LPTK memperkenalkan berbagai cara memperoleh pengetahuan, mulai dari pengalaman, eksperimen, hingga intuisi. Pertanyaannya, analisislah kasus ini menggunakan sudut pandang epistemologi filsafat pendidikan, bagaimana pemahaman tentang sumber pengetahuan memengaruhi metode mengajar. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki hakikat, sumber, dan juga batasan pengetahuan. Dalam model pengajaran yang sangat tradisional, sumber pengetahuan utama di kelas seringkali tunggal, yakni otoritas guru atau buku teks. Pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang diberikan atau ditransfer dari guru ke siswa. Dengan memperkenalkan pengalaman eksperimen dan juga intuisi, dosen secara fundamental yakni sudah memperluas dan juga menantang pandangan sempit ini. Nah, dalam filsafat pendidikan, epistemologi mengkaji secara mendasar asal-muasal, cara perolehan, metode, dan juga keabsahan dari suatu pengetahuan. Jika diterapkan dalam pembelajaran, epistemologi ini mempertanyakan bagaimana seorang siswa itu dapat memahami sesuatu, dari mana pemahaman itu didapat, dan apa yang membuat pengetahuan itu layak dipercaya. Pendidik yang menguasai epistemologi tidak hanya berfokus pada penyampaian konten, tetapi juga memandu siswa untuk menyadari proses berpikir mereka sendiri dalam membangun pemahaman. Hal ini menegaskan bahwa pengetahuan itu tidak bersumber secara tunggal, misalnya hanya dari buku teks, melainkan dapat dibentuk melalui beragam cara. Pandangan ini menempatkan pengetahuan sebagai sesuatu yang terus berkembang atau dinamis dan juga perlu dibangun secara aktif atau diskonstruksi. Bukan sekedar diterima secara pasif dalam proses pembelajaran di kelas jika bersumber dari pengalaman yang dimana pembelajaran ini akan didesain untuk mendorong praktik langsung. Kemudian observasi lapangan, diskusi reflektif, dan juga metode lain yang berbasis pengalaman nyata. Kemudian yang keempat, aksiologi dalam kurikulum. Nah, dalam revisi kurikulum sekolah muncul perdebatan, apakah pendidikan harus menekankan nilai moral atau cukup berfokus pada pencapaian akademik? Pertanyaan, gunakan aksiologi pendidikan untuk menganalisis kasus tersebut. Bagaimana nilai dan etika memengaruhi arah serta tujuan kurikulum. Dari sudut pandang aksiologi dalam pendidikan, nilai moral menjadi landasan dalam menetapkan arah penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum yang hanya berfokus pada aspek akademik ini berpotensi menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual namun kurang memiliki kepekaan sosial dan juga kemanusiaan. Sebaliknya, kurikulum yang memadukan pembelajaran nilai moral dan juga mendorong terbentuknya pribadi yang berkarakter dan juga beretika. Oleh karena itu, nilai dan juga etika ini perlu dijadikan komponen penting dalam merumuskan tujuan kurikulum. Nah, sehingga pendidikan tidak semata-mata menekankan kemampuan kognitif, tetapi juga mengembangkan karakter serta kepribadian yang bermoral. Kemudian yang kelima, filsafat sebagai inspirasi pendidikan. Seorang kepala sekolah berupaya membangkitkan semangat guru-guru untuk terus berinovasi dengan mengatakan bahwa filsafat dapat menjadi sumber inspirasi. Jelaskan bagaimana filsafat dapat berperan inspirasional, preskriptif, dan juga investigatif dalam membantu guru menghadapi perubahan dunia pendidikan yang cepat. Filsafat ini memberikan guru sebagai kerangka kerja untuk memimpin perubahan dalam dunia pendidikan, sebagai inspirasi dan juga memberi semangat agar guru tetap memanusiakan siswa, mengasihi dalam artian empati dan juga karakter, dan tidak terjebak hanya mengajar keterampilan teknis di era AI. Kemudian preskriptif memberikan arah agar guru proaktif memakai pendidikan untuk mengatasi masalah sosial. Misalnya ketidakadilan dan juga menyiapkan siswa menjadi agen perubahan. Investigatif mendorong guru menyelidiki cara siswa membedakan fakta dan hoaks, serta dampak AI terhadap pengetahuan guna merancang pengajaran literasi informasi yang efektif. Kemudian yang keenam, ideal vs real di sekolah. Sebuah sekolah merancang program sekolah impian dengan visi luhur, semua siswa menjadi manusia unggul secara moral dan juga intelektual. Namun, di lapangan, keterbatasan sarana dan juga motivasi siswa membuat visi itu sulit diwujudkan.
Pertanyaannya, bandingkan cara pandang idealisme dan juga realisme dalam menafsirkan masalah tersebut. Filsafat mana yang lebih relevan diterapkan dan juga mengapa? Dalam pandangan idealisme, pendidikan dipahami sebagai upaya menuju kesempurnaan akhlak dan juga kecerdasan. Karena itu, gagasan untuk membentuk manusia unggul sejalan dengan orientasi idealistik yang menekankan pembinaan nilai dan juga karakter. Meskipun kondisi fasilitas belum sepenuhnya memadai, berbeda dengan itu, realisme menekankan bahwa proses belajar sangat bergantung pada dukungan lingkungan nyata, seperti sarana, prasarana, dan juga motivasi siswa. Dari sudut pandangan realistis, visi yang terlalu tinggi akan sulit dicapai jika tidak sesuai dengan kondisi faktual. Dengan demikian, idealisme ini dipandang lebih tepat diterapkan karena tetap mampu menjaga arah dan juga semangat tujuan pendidikan. Sehingga keterbatasan yang tidak mengurangi makna ini, usaha ini akan menuju keunggulan moral dan juga intelektual. Kemudian, yang ketujuh, pendidikan nilai di tengah globalisasi. Guru pendidikan agama di sekolah internasional merasa kesulitan menanamkan nilai-nilai spiritual di tengah arus budaya barat yang bebas. Pertanyaannya, bandingkan pandangan filsafat timur dan juga filsafat barat dalam konteks pendidikan nilai. Bagaimana keduanya dapat disinergikan untuk membentuk karakter siswa. Filsafat timur ini lebih menekankan kolektivitas, kebajikan, kesederhanaan, dan juga menghargai harmoni sosial. Pendidikan nilai dalam pandangan ini bertujuan menciptakan individu yang berkarakter baik dan juga mampu hidup selaras dengan masyarakat. Sementara itu, filsafat barat menempatkan individu sebagai pusat, dengan penekanan dan juga pada kebebasan, kemudian pada otonomi diri dan juga kemampuan mengambil keputusan secara rasional. Untuk menyatukan keduanya, guru dapat mengajarkan nilai-nilai spiritual dan juga moral sebagai dasar perilaku sosial pada nilai timur. Namun tetap memberi siswa hak untuk mengeksplorasi dan juga menginternalisasi nilai tersebut sesuai pengalaman pribadinya. Hasilnya adalah karakter siswa yang baik, sadar, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kemudian yang kedelapan, pragmatisme di era digital. Di era pembelajaran daring sekolah mulai menilai aktivitas guru berdasarkan kepuasan siswa dan hasil belajar cepat. Guru yang mengajarkan refleksi filosofis ini dianggap tidak praktis. Pertanyaannya, gunakan konsep pragmatisme untuk menilai situasi ini. Apakah pendidikan seharusnya hanya diukur dari hasil yang berguna secara praktis? Siapa tokoh penggagas pragmatisme dan bagaimana pandangan dapat diterapkan? Dalam perspektif pragmatisme, nilai pendidikan diukur dari sejauh mana proses belajar membantu peserta didik menghadapi situasi nyata dan menyelesaikan persoalan hidup. Jika efektivitas guru hanya dinilai berdasarkan kepuasan siswa dan hasil yang dicapai dengan cepat, maka tujuan pendidikan menjadi sangat terbatas. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan pencapaian yang tampak langsung, tetapi juga membentuk pola pikir, kemampuan merenung, serta kedewasaan dalam mengambil keputusan. William James sebagai salah satu tokoh pragmatisme menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat praktis, yaitu dianggap benar apabila dapat diterapkan dan memberikan hasil. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat diwujudkan dengan memadukan pembelajaran yang bermanfaat secara langsung dengan kegiatan refleksi. Pembelajaran tetap diarahkan pada penggunaan, namun guru tetap perlu mengembangkan proses berpikir mendalam pada siswa. Pendidikan merupakan suatu proses yang dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai kemampuan, pengetahuan, sikap, nilai, dan juga keterampilan, sehingga mereka dapat berkembang menjadi individu yang dewasa dan mampu menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan tidak hanya menekankan penguasaan materi, tetapi juga mencakup pembinaan karakter, pengembangan pola pikir, serta penguatan nilai moral agar peserta didik mampu beradaptasi, menyelesaikan persoalan, dan juga memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kesembilan, pembelajaran berbasis masalah. Sebuah universitas menerapkan problem-based learning dengan tujuan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dosen menekankan bahwa teori hanya penting jika dapat diterapkan. Pertanyaannya, analisis penerapan PBL pragmatisme, bagaimana prinsip kebenaran berdasarkan kebergunaan mendukung pendekatan ini dalam pendidikan modern.
Dalam pandangan pragmatisme, pembelajaran dianggap bermakna jika peserta didik dapat membuktikan dan menerapkan teori melalui pengalaman langsung. PBL menjalankan prinsip ini dengan menempatkan masalah nyata sebagai inti proses belajar. Mahasiswa diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan, menyusun alternatif solusi, serta menggunakan teori dalam tindakan. Dengan demikian, teori tidak hanya dipahami secara konsep, tetapi diuji nilai manfaatnya dalam situasi praktis. Prinsip kebenaran diukur dari kegunaan. Mendasari pendekatan ini, sebab suatu teori dianggap kurang bernilai bila tidak membantu menyelesaikan masalah. Karena itu, PBL sejalan dengan tuntunan pendidikan modern yang menekankan keterampilan praktik, inovasi, dan juga kemampuan problem solving dalam menghadapi tantangan dunia nyata. Kemudian, nomor 10. Refleksi filsafat dalam kehidupan guru. Seorang guru senior merefleksikan pengalamannya. Ia pernah menjadi idealis, kemudian realistis, dan kini pragmatis dalam mengajar. Ia menyadari bahwa setiap filsafat memiliki tempatnya masing-masing. Pertanyaan, analisis perjalanan filsafat guru tersebut dari sudut pandang perkembangan paradigma filsafat pendidikan. Bagaimana perubahan pemahaman filsafat dapat membantu guru menjadi pendidik yang lebih bijak. Perjalanan guru tersebut dapat dilihat sebagai proses pendewasaan dalam memahami filsafat pendidikan. Pada awalnya, paham idealisme mendorongnya mengajar dengan cita-cita moral dan juga tujuan pendidikan yang luhur. Namun, ketika berhadapan dengan realitas kelas seperti variasi kemampuan siswa dan keterbatasan sarana, ia beralih pada pendekatan realisme yang lebih memperhatikan situasi konkret. Pada tahap berikutnya, sikap pragmatisme membuatnya mampu memadukan idealisme dan realisme. Nilai tetap dijaga, tetapi cara mengajar lebih lentur dan menyesuaikan kebutuhan. Perubahan ini menunjukkan bahwa filsafat tidak bersifat kaku, melainkan berkembang melalui pengalaman reflektif. Karena itu, pemahaman filsafat yang terus bertumbuh menjadikan guru lebih bijaksana dalam menentukan langkah, lebih memahami kondisi siswa, dan lebih efektif dalam menciptakan pembelajaran yang bernilai. Perjalanan filsafat yang dialami guru tersebut menunjukkan adanya proses perenungan mendalam terhadap makna sejati pendidikan pada tahap idealisme yang memandang pendidikan sebagai sarana untuk membentuk kepribadian dan kecerdasan menuju pencapaian kebenaran serta kebaikan yang sempurna. Akan tetapi, pengalaman nyata di lapangan menuntutnya berpikir lebih realistis dengan menyadari bahwa faktor sosial, kemampuan peserta didik, dan juga sistem pendidikan turut memengaruhi cara mengajar yang efektif. Saat mencapai fase pragmatis, guru tersebut berhasil mengintegrasikan teori dan juga praktik dengan mengukur keberhasilan dari sejauh mana pembelajaran memberikan manfaat nyata bagi peserta didik. Pergeseran pemahaman filosofis ini mencerminkan kedewasaan profesionalismenya. Ia tidak lagi terpaku pada satu aliran pemikiran, melainkan menyadari bahwa setiap filsafat memiliki relevansi sesuai konteksnya. Melalui kesadaran reflektif ini, guru berkembang menjadi pendidik yang arif, mengajar dengan nilai, berpikir rasional, dan bertindak dengan penuh kebijaksanaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.